Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan terkait pelajaran data mining, yaitu saya akan menjelaskan berbasis Android menggunakan filter gitu ya. Jadi ini adalah implementasi aplikasi mobile monitoring jaringan. Dan untuk latar belakang dibuatnya ini adalah ada 3 poin untuk perkembangan aplikasi mobile pesat, monitoring jaringan masih konvensional, dan juga membantu tim IT menurunkan fleksibilitas gitu ya. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu adalah merancang aplikasi monitoring jaringan, menampilkan status jaringan real time, dan membantu tim IT menurunkan downtime gitu ya. Jadi untuk merancang aplikasi monitoring jaringan ini memang butuh sebuah tim gitu ya yang memang sudah ahli di bidangnya. Nah ini penelitian ini juga membantu tim IT menurunkan downtime. Ya mungkin biasanya apa ya ibaratnya kadang preventive maintenance itu tidak ketahuan, tapi setelah ada monitoring real time ini, kenapa menurunkan downtime? Mungkin sebelum kejadian perangkat rusak atau memang jalurnya ada yang bermasalah, itu sudah ketahuan untuk di monitoring sistem gitu, sehingga dibuatlah untuk monitoring jaringan tersebut. Flutter Framework for Cross-Platform Monitoring jaringan berbasis mobile, aplikasi mobile meningkatkan elektabilitas. Oke. Untuk metodologi penelitiannya ada analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi filter, dan pengujian aplikasi. Nah, ini adalah langkah-langkah di mana penelitian itu harus ya, karena sebelum pentest sebuah aplikasi itu harus benar-benar bisa running dengan baik. Dan mungkin nanti pas pentest itu pasti ada beberapa komentar yang memang di ini ya disuarakan gitu, oh ini kurangnya ini gitu, sehingga nanti dimasukkan dalam sebuah komentar itu dan menjadi solving problem di tim IT dan atau development. Arsitektur sistem ini ada aplikasi Android, backend REST, API, database, dan monitoring gitu ya. Nah, untuk hasil implementasinya nih, ini nanti akan ada tampilan status jaringan, notifikasi gangguan, dan histori gangguan. Jadi di setiap perusahaan provider mungkin ini sudah diterapkan gitu ya, tampilan status jaringan. Jadi pasti setiap provider itu mempunyai kode unik gitu ya. Salah satunya adalah nomor jaringan. Kenapa harus ada nomor jaringan? Karena di situ nanti ada sebuah alamat, tanggal dia join tanggal berapa, invoice-nya pro-rate atau memang per bulan pas dia aktivasi, itu semuanya ada di tampilan status jaringan gitu ya. Nah, untuk notifikasi gangguan ini sebuah alarm di mana sebuah provider pasti sudah merancang namanya NMS gitu, Network Monitoring System. Nah, nanti ini akan diintegrasikan notifikasi gangguan ini baik itu by email ataupun Telegram gitu ya. Nah, untuk histori gangguan ini biasanya sudah terekap di data-data provider gitu ya. Kenapa ada histori gangguan? Karena tidak semua gangguan itu mudah dikerjakan gitu ya. Tetapi dengan adanya histori gangguan ini kita bisa mereminder kembali, oh kalau gangguan seperti ini tuh pernah dialamin di histori tiket berapa ya. Nah, itu dicari. Nanti solving problemnya semisal taruhlah have occurred gitu ya kan di rejoining. Nah, kalau misalkan ada routing hilang,
berarti kan pasti ada backup config-nya gitu ya. Nah, nanti itu diambil dari intisari-intisari yang memang terdapat dari histori gangguan gitu. Nah, untuk pengujian sistem ini, pengujian fungsional, semua fitur berjalan baik, respon aplikasi cepat gitu ya. Nah, ini nanti untuk pengujiannya pasti akan panjang gitu ya. Karena fitur-fitur yang memang baru itu pasti ada bug gitu ya. Nah, itu pasti akan diperbaiki oleh tim development. Nah, untuk manfaatnya sendiri ini ada monitoring real time, respon gangguan lebih cepat dan mengurangi downtime gitu ya. Jadi monitoring real time ini mungkin akan ada jadi sebuah proaktif gitu ya kepada customer. Nah, mungkin kalau dulu-dulu sebelum ada monitoring real time ini, customer harus melapor dulu kepada provider, baru di progress gitu ya. Tapi setelah ada monitoring ini, seharusnya bisa lebih proaktif ketika ada jaringan mati, bukan customer yang melapor, tapi dari sisi provider yang akan membuat notifikasi kepada customer gitu, sehingga provider ini aware duluan gitu ya. Jadi bukan lagi customer yang melapor ke provider. Nah, untuk respons gangguan lebih cepat ini mungkin akan lebih cepat karena tadi ya ada monitoring system gitu. Jadi kita kalau misalkan customer udah lapor, ya intinya kita sudah punya ticketing untuk diberikan kepada customer jika memang customer itu menanyakan update untuk tiket tersebut gitu ya. Nah, kenapa bisa mengurangi downtime? Karena tadi ya, karena mungkin kalau tidak ketahuan dan menunggu customer yang lapor itu jedanya bisa 1 jam dan 2 jam atau mungkin 30 menit lah. Tapi ketika ada monitoring system ini dan real time, kita bisa langsung inputting tiket gitu ya. Karena pasti provider ini menyeting ketika dilakukan ping itu RTO 3 kali maka akan auto ticketing gitu, atau mungkin monitoring release system ini by VRTG juga gitu ya, dan akan dicek dulu oleh helpdesk atau support. Nah, kesimpulannya adalah layak dikembangkan lebih lanjut, aplikasi berhasil dibuat dan membantu tim IT juga gitu ya. Nah, untuk pengembangan selanjutnya mungkin uh, karena sekarang ada intelligent AI gitu ya. Nah, ini bisa diintegrasi ke AI, analitik performa jaringan dan dashboard web admin gitu ya. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.